Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengungkap modus operandi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan kasus ini dilakukan dengan laporan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN pada Jumat 7 Februari 2025. Juhandani menuturkan modus operandi terkait kasus di Bekasi adalah dengan memasukkan 93 sertifikat hak milik yang diduga terjadi 2022 lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Warta Kota yaitu Ramadan Elki. Baik rekan Ramadan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arin, Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa polemik kemunculan pagar laut yang membentang di perairan Tangerang dan Bekasi berujung dengan proses hukum yang saat ini diusut oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, sebagaimana laporan yang telah diterima. Kasus pagar laut yang di Tangerang saat ini hanya tinggal menunggu proses laboratorium forensik atau lapor terhadap hasil barang bukti yang telah disita oleh penyidik beberapa waktu lalu. Sementara itu, terkait pagar laut yang berada di Bekasi, saat ini baru dimulai proses penyelidikannya, sebagaimana laporan yang dilayangkan oleh pihak Kementerian ATR BPN ke Bareskrim Polri pada tanggal 7 Februari 2025 lalu. Dan menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, bahwa penyelidikan terkait dengan kasus pagar laut di Bekasi ini terkait dengan 93 sertifikat hak milik atau SHM yang ada di Desa Sagarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar tahun 2022 lalu. Dan dengan sudah memeriksa antara lain pelapor dari pihak BPN serta ketua dan anggota ex-panitia adjudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik atau SHM yang terjadi di Desa Segarajaya. Kemudian pemeriksaan juga dilakukan terhadap para pejabat kantor pertanahan Kabupaten Bekasi serta pegawai pada Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian ATR BPN. Dan adapun dari hasil pemeriksaan saat ini bahwa diperoleh data dan fakta bahwa diduga modus operandi yang dilakukan oleh para oknum atau pelaku ini adalah dengan mengubah data 93 SHM ini. Dan diduga para pelaku ini mengubah data subjek atau nama pemegang hak dan mengubah data objek atau lokasi yang sebelumnya berada di darat menjadi berlokasi di laut. Dengan jumlah yang lebih luas, luasannya yang lebih luas dari aslinya. Berdasarkan modus ini terungkap perbedaan kasus antara pagar laut yang di Tangerang dan di Bekasi. Perbedaannya terletak pada proses penerbitan sertifikat yang diduga telah melanggar aturan yang berlaku. Seperti halnya yang terjadi di Desa Kohot, Tangerang, bahwa sertifikat palsu ini terbit diduga berdasarkan permohonan pengukuran serta permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Sementara itu untuk soal sertifikat pagar laut di Bekasi, pemalsuan ini terjadi usai terbitnya sertifikat asli atas nama pemegang hak yang sah. Lalu diubah sedemikian rupa menjadi nama pemegang hak baru yang tidak sah. Lalu menurut Juhandani atas hal tersebut penyidik masih melakukan pendalaman terkait pagar laut yang di Bekasi. Dan dari hasil pendalaman ditemukan keterlibatan perusahaan di balik kemunculan pagar laut Bekasi. Dan Tribuners, berdasarkan serangkaian penyelidikan terhadap pagar laut di Bekasi ini, Juhandani menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut layak dinaikkan ke penyidikan atau tidak. Seperti itu, rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, yaitu Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Mana kita ketahui bersama bahwa tanggal 7 Februari kemarin dari BPN telah membuat laporan polisi LPB nomor 64 Romawi 2 2025 SPKT Bareskrim Polri, di mana yang dilaporkan adalah tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akte otentik dan atau penempatan keterangan palsu dalam akte otentik untuk turut serta membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP
atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP junto pasal 55, 56 KUHP, yang mana terkait 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Sagarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 2022, di mana kita penyidik dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum sudah melaksanakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.